Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita berjumpa online kembali di mata pelajaran IPS. Nah, untuk sekarang Ibu akan membahas bab 4 mengenai kehidupan manusia pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan juga masa Islam. Subbabnya mengenal masa praaksara dan periodisasi masa praaksara. Anak-anakku, masa praaksara itu disebut sebagai nirleka. Nirleka itu terdiri dari dua suku kata, yaitu nir yang artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Sehingga nirleka itu berarti masa tidak ada tulisan. Nah, masa praaksara juga bisa dikenal sebagai masa prasejarah. Fungsi utama dari aksara atau tulisan yaitu untuk berkomunikasi atau membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang sudah mengenal tulisan biasanya akan meninggalkan atau membuat catatan-catatan untuk generasi berikutnya. Catatan itu bisa berupa batu bertulis atau prasasti dan juga naskah-naskah kuno. Dari catatan itulah kita yang hidup di zaman sekarang bisa mengetahui bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman dahulu kala. Nah, masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik awalnya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah ketika manusia sudah mengenal tulisan. Misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia. Mereka itu telah mengenal tulisan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia, masyarakatnya itu mengenal tulisan pada abad ke-5 Masehi. Hal tersebut dibuktikan atau diketahui dengan adanya yupa, yaitu peninggalan dari kerajaan Kutai yang ada di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nah, berikutnya periodisasi masa praaksara. Yang pertama ini periodisasi secara geologis, ya. 1. Zaman Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua, berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini kulit bumi itu masih sangat panas sehingga belum ada kehidupan apapun di sekitarnya. 2. Zaman Paleozoikum. Zaman ini merupakan zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan, munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung. Contohnya itu seperti jenis ikan, amfibi, dan reptil. 3. Zaman Mesozoikum. Zaman ini merupakan zaman kehidupan pertengahan, berlangsung kira-kira sejak 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini kehidupan di bumi semakin berkembang. Salah satu tandanya yaitu dengan adanya binatang-binatang yang besar sekali, ya, tubuhnya. Kita mengenalnya dengan dinosaurus. 4. Zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman ini merupakan zaman kehidupan baru, berlangsung kira-kira sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tertier, di mana jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi pada umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Kemudian ada juga zaman Kuartier, di mana berlangsung kira-kira sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Nah, yang kedua ada periodisasi secara arkeologis. 1. Zaman batu. Zaman batu ini ada Paleolitikum. Paleo artinya tua, litos artinya batu. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, kemudian hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Mereka juga memperoleh makanan dengan cara berburu, kemudian mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan masih kasar dan belum diasah, salah satu contohnya yaitu kapak perimbas. Nah, ada juga Mesolitikum. Meso artinya tengah, litos artinya batu. Zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap.
Salah satu cirinya yaitu dengan adanya Keijōken-Modiner atau timbunan kulit kerang dan siput, dan juga Abruzos-Roch, yaitu gua-gua yang dijadikan sebagai tempat tinggal manusia purba. Kemudian ada juga Neolitikum, neo artinya baru, litos artinya batu. Manusia itu mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Alat yang digunakan adalah kapak persegi dan juga kapak lonjong. Kemudian ada tradisi megalitik, ya. Mega artinya besar, litos artinya batu. Tradisi ini merupakan pendirian bangunan dari batu yang ukurannya besar-besar. Salah satu contohnya dengan adanya menhir, dolmen, kubur peti batu, waruga, kemudian sarkofagus, punden berundak, dan juga patung. Nah, kemudian ada juga zaman logam. Manusia itu tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu saja untuk membuat peralatan kehidupannya, tetapi juga menggunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam itu terdiri dari 3 zaman, yaitu perunggu, tembaga, dan juga zaman besi. Namun di Indonesia itu hanya mengalami 2 zaman saja, yaitu zaman perunggu dan juga zaman besi. Nah, yang ketiga ada periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Pertama nih, ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Tingkat sederhana. Ya, ini masa berburu dan mengumpulkan makanan secara sederhana. Kehidupan ekonominya, kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan, kemudian mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Kehidupan sosialnya, hidupnya tidak menetap, kemudian hidup secara berkelompok. Kehidupan budayanya membuat alat-alat sederhana dari batu, tulang, dan juga kayu. Nah, ada juga tingkat lanjutnya. Kehidupan ekonominya itu sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Kemudian kehidupan sosialnya melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan juga mengumpulkan makanan di lingkungan sekitar. Kehidupan budayanya bertempat tinggal di gua, kemudian melukiskan sesuatu di dinding gua. Yang kedua, ada masa bercocok tanam. Kehidupan ekonominya, kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman sehingga terciptalah ladang-ladang pertanian. Kemudian kehidupan sosialnya, hidupnya itu sudah mulai menetap, dan kehidupan budayanya semakin mahir membuat alat-alat seperti kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, alat pemukul kulit, kemudian perhiasan yang terbuat dari tulang, ya, ataupun juga terbuat dari kulit kerang. Yang ketiga, ada masa perundagian. Kehidupan ekonominya ini, kegiatan pertanian di ladang dan sawah masih tetap dilakukan. Masyarakat telah mampu beternak kuda dan juga berbagai jenis unggas. Kehidupan sosialnya, hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan juga lebih teratur. Kemudian kehidupan budayanya mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas yang terbuat dari logam. Nah, anak-anakku, itulah masa praaksara beserta dengan periodisasinya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa menambah ilmu atau wawasan bagi kalian. Terima kasih sudah menyimak video Ibu. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.